Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai apa itu sebenarnya risiko. Ya, sebelum nanti pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana manajemen risiko dan seterusnya. Kita bahas dulu mengenai apa sebenarnya risiko. Baik, risiko dan kondisi ketidakpastian bahwa risiko ini sering kita mendengar kata ini risiko. Kalau kita mendengar kata risiko, ini merupakan kata yang sudah kita dengar hampir hampir setiap hari kita dengar. Dan biasanya kata tersebut atau kata risiko tersebut mempunyai konotasi yang negatif. Ya. Jadi mempunyai makna atau konotasi yang negatif. Atau biasanya sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang ingin kita hindari biasanya. Sebagai contoh tadi misalkan kita di jalan jalan ya keluar ya, kita jalan keluar dengan menggunakan mobil misalkan, maka kan ada resiko yaitu mobil yang kita tumpang itu bisa bertabrakan dengan mobil yang lain. Nah ini sesuatu yang kita tidak inginkan, ini adalah risiko. Jadi risiko ini sesuatu konotasi negatif, sesuatu yang biasanya tidak kita sukai atau sesuatu yang ingin kita hindari. Kemudian jika kita mempunyai saham misalkan ya, maka ada resiko bahwa harga saham itu nurun ya nilainya, sehingga karena harga sahamnya nurun maka kita tidak dapat memperoleh keuntungan ya. Ya kejadian seperti ini kan, kejadian yang tidak diharapkan. Contoh lagi misalkan bank ya, bank memberikan satu kredit kepada perusahaan, maka ada kemungkinan bahwa perusahaan yang diberikan kredit tersebut gagal bayar. Nah itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh bank juga kan, karena perusahaan tidak sanggup atau gagal membayar ya, tidak membayar bunga atau cicilan pinjamannya tersebut. Ini satu risiko. Kemudian apa yang dimaksud dengan risiko sendiri ya, bahwa ada beberapa definisi, yaitu yang pertama risiko itu bisa didefinisikan sebagai dengan berbagai cara, yaitu sebagai contoh risiko itu bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, itu risiko. Jadi sesuatu kejadian atau sebagai kejadian yang merugikan itu bisa didefinisikan seperti itu risiko. Kemudian di sisi lain kan sering dipakai dalam analisis investasi, misalkan ada kemungkinan hasil yang diperoleh itu menyimpang dari yang diharapkan, itu kan satu risiko. Kemudian pengukuran yang lain ini menggunakan probabilitas ya. Sebagai contoh dari seorang pengemudi ya, pengemudi kendaraan itu orang muda ya, sama-sama pengemudi kendaraan, orang muda dengan orang yang lebih tua, itu secara probabilitas maka yang sering mengalami kecelakaan itu adalah orang yang pengemudi kendaraan yang tua, yang muda daripada yang dewasa atau tua. Nah, ini berdasarkan probabilitas terjadinya kecelakaan untuk orang muda lebih tinggi ya dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, karena itu resiko kecelakaan untuk orang muda itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Ini dengan pengukuran dengan menggunakan probabilitas atau kemungkinan, nilai kemungkinannya. Dan kenapa muncul suatu risiko ya? Ya karena risiko ini berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Ya, risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Praktis kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini kan ya. Sebagai contoh, ini misalkan ada contoh hari ini bisa saja hujan atau juga tidak hujan, ya kan? Ini kan suatu ketidakpastian. Ya, investasi kita bisa mendatangkan keuntungan pada waktu harga naik, juga bisa menyebabkan kerugian pada waktu harga turun. Ya, kepastian di dunia ini atau dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya, ketidakpastian tersebut menyebabkan apa? Munculnya risiko. Jadi risiko adalah ketidakpastian, kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian maka menimbulkan apa? Suatu munculnya risiko. Ini contoh tingkatan ketidakpastian ya, ada yang paling atas tidak ada atau pasti. Ini karakteristiknya hasil bisa diprediksi dengan pasti. Ini contohnya hukum alam ya, hukum alam. Kemudian ketidakpastian objektif ya, hasil mohon maaf sebentar,
ada masalah jaringan. Ya, jadi tingkatan ketidakpastian kan ada yang pertama tidak ada atau pasti. Ya, ini karakteristiknya hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya dengan hukum alam. Jadi pada tingkatan pertama ini bahwa kondisi kepastian itu sangat tinggi. Jadi hasil bisa diprediksi dengan relatif pasti. Hukum alam ya merupakan contoh dari tingkat ketidakpastian ini. Ya, sebagai contoh, kita bisa melakukan prediksi dengan pasti bahwa bumi ini kan mengitari matahari selama berapa? 360 hari ya, atau dalam 1 tahun. Ya, ini contoh hukum alam. Jadi sudah hampir dipastikan adalah relatif pasti. Kemudian yang kedua, ketidakpastian yang objektif. Ini karakteristiknya hasil bisa diidentifikasi ya dan probabilitas diketahui. Contoh permainan apa? Dadu ya, permainan dadu atau kartu itu kan ketidakpastian tetapi bisa diidentifikasi, hasilnya bisa diidentifikasi dengan apa dan probabilitasnya bisa diketahui ya. Contohnya main dadu kan, contoh main dadu, jika kita melempar dadu ada 6 kemungkinan, yaitu muncul angka 1 atau angka 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6, ada kemungkinan ya hasilnya. Kita bisa menghitung probabilitas masing-masing angka itu akan keluar, yaitu 1/6 kan. Nah ini itu yang ketidakpastian objektif. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian subjektif. Ini hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitasnya tidak bisa diketahui. Contoh kecelakaan mobil tadi ya. Identifikasi hasil dan probabilitas atau kemungkinannya berkaitan dengan kecelakaan mobil itu sudah dilakukan. Sebagai contoh, jika kita pergi keluar dengan mobil, berapa besar probabilitas kita mengalami kecelakaan mobil? Dan jika terjadi kecelakaan, kerusakan atau kerugian yang bagaimana yang akan kita dapatkan? Ya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, tingkatan itu ya kan sulit. Jadi tidak pastian subjektif. Hasil bisa diketahui tetapi probabilitasnya tidak bisa diketahui. Kebakaran, kecelakaan mobil itu contohnya. Kemudian yang kelima yaitu sangat tidak pasti. Hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitasnya juga tidak diketahui. Nah, ini yang tingkatan yang nomor 5. Jadi sebagai contoh eksplorasi angkasa ya, kita tidak tahu apa hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa. Itu ya. Sebentar ya. Itu ya, jadi itu eksplorasi angkasa. Jadi kita tidak akan tahu apakah hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa, apakah akan bertemu dengan makhluk asing, alien misalkan, ataukah menemukan planet yang mirip dengan bumi misalkan, atau apa. Kan kita tidak tahu apa yang akan kita temukan. Sangat sulit untuk memprediksi atau mengidentifikasi hasil yang barangkali bisa diperoleh dari eksplorasi angkasa seperti itu. Dan sangat sulit untuk menentukan ya probabilitas untuk masing-masing kemungkinan tersebut. Begitu. Kemudian ini tipe-tipe resiko ya. Risiko ada resiko alam ya, pure, kemudian ada spekulatif. Pure ada statis, ada dinamis. Spekulatif juga statis, dinamis. Statis tadi ada subjektif, objektif, kemudian subjektif, objektif, dan seterusnya. Ini tipe-tipe risiko. Yang pertama kita lihat yang risiko murni atau pure risk. Pure risk ini risiko yang dimana kemungkinan itu ada, tetapi
kemungkinan atau keuntungan itu tidak ada. Jadi risiko di mana kemungkinan kerugian itu ada, tetapi kemungkinan keuntungan itu tidak ada. Jadi beberapa contoh risiko murni ini atau pure risiko ini contohnya adalah risiko banjir yang menghantam rumah kita. Kejadian tersebut pasti akan merugikan kita, tetapi rumah berdiri di tempat kita tertentu tidak secara langsung akan mendatangkan kerugian tertentu. Jika terjadi kebakaran atau banjir, ya, di samping individu yang terkena dampaknya masyarakat, ya, secara keseluruhan juga akan dirugikan. Ya, biasanya asuransi yang lebih banyak berurusan dengan risiko murni ini. Kita punya usaha, kemudian terjadi kebakaran, maka ya kemungkinan terjadinya kerugian besar. Ya, asuransi yang biasanya banyak berurusan dengan risiko murni ini, gitu kan ya. Kemudian yang kedua risiko spekulatif. Ini risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga mengharapkan keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam risiko ini. Contoh tipe ini adalah usaha bisnis. Ya. Dalam kegiatan bisnis ya, kita itu mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi dari kerugian. Mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi untuk kerugian. Nah, contoh lain jika kita memegang atau membeli saham, harga pasar bisa saja meningkat, kita memperoleh keuntungan, bisa saja analisis kita salah, harga saham bukannya meningkat tetapi malah menurun, berarti kita akan memperoleh kerugian. Kemudian yang selanjutnya risiko spekulatif, ini juga bisa dinamakan sebagai risiko bisnis tadi ya. Kerugian akibat risiko spekulatif itu akan merugikan individu tertentu, tetapi akan menguntungkan ya individu lain. Misalkan sebagai suatu perusahaan ini mengalami kerugian karena penjualan turun, perusahaan lain barangkali juga akan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut ya, secara total. Masyarakat tidak dirugikan oleh risiko spekulatif ini. Ini risiko spekulatif. Dan risiko dinamis. Ya. Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu, sebagai contoh ya, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi misalkan ya. Dengan adanya perubahan teknologi akan menimbulkan risiko yang memang dinamis. Ada setiap tahun ya akan perubahan teknologi, sehingga risiko memunculkan resiko-resiko baru, jenis resiko baru. Contoh, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum atau legal risk yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan, maka akan semakin besar risiko ini kan ya. Dinamis. Statis ini risiko yang muncul dari kondisi ya, keseimbangan tertentu, sebagai contoh risiko karena terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu, dan karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Statis ya. Kemudian risiko subjektif, ini risiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi terhadap rendahnya risiko tertentu. Ini subjektif. Objektif ya, risiko objektif ya, risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Itu kira-kira. Tugas nanti berikan contoh risiko murni dan risiko spekulatif, dikerjakan dan dikumpulkan. Kemudian untuk presentasi minggu depan silahkan cari tema materi ya tentang temanya proses manajemen risiko, dibuat dalam bentuk PPT, kemudian nanti minggu depan kita presentasikan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.